Ada sakit yang lebih pedih lagi. Lutut bertemu lutut. Lutut aku kan dua kok. Menyatunya, saking manahan sakit itu sakaratul maut itu kata Quran. Hatta iltamasa saqa bisaki, sampai seakan-akan lututnya berdua, lututnya bertemu. Itulah batas rugi. Jadi kalau sakaratul maut itu batas rugi. Ya Bu, jangan dikecil. Kalau batas ruginya sakaratul maut, ambo pas itu salah taubatnya. Kan gitu. Itu Pak. Hati-hati. Jangan mentang-mentang taubat masih dibuka sampai sakaratul maut, lalu kita pilih batas akhir. Itu kalau saya di kampus, itu pertanyaan mahasiswa malas di kampus, menugaskan makalah ke mahasiswa saya, ada dua jenis pertanyaan. Pertama, pertanyaan mahasiswa malas, apa katanya? Bila terakhir dikumpu apa? Batu, karena akan mengumpu terakhir tuh. Yang kedua itu pertanyaan mahasiswa rajin. Apa pertanyaannya? Bila mulai bisa dikumpu apa? Itu mahasiswa rajin tuh. Jadi kalau Bapak Ibu tanyakan, kapan terakhir taubat Ustaz? Waktu sakaratul maut. Ambo sakaratul maut saya kau taubatnya. Untuk kalau bisa taubat. Tapi pertanyaannya tuh harus pertanyaan mahasiswa rajin. Bila bisa mulai taubat Ustaz? Kalau itu pertanyaannya bila Pak? Kini lah bisa. Malam kau cukup taubat lah. Jadi walaupun waktu kita ini masih ada, belum terbenam, tetapi jangan tunggu terbenam. Kapan mulai bisa taubat? Sekarang sudah mulai bisa. Maka malam ini taubatlah. Ini Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengar pidato singkat dari anak kita, dari pasaman, dari kumpulan yang menasihati kita tentang bahwasanya hidup ini singkat. Ada orang bijak berkata, ketika kita lahir diazankan, ketika kita wafat diqamatkan. Jadi hidup itu begitu singkat antara azan dan iqamat. Ya. Saya pernah membaca sebuah kitab tentang kematian. Itu kata ulama, kematian itu tidak ada orang yang berdebat. Kalau Bapak Ibu tanya ke orang, apakah Allah itu ada atau tidak, orang berbeda pendapat. Orang Islam mengatakan ada, orang komunis mengatakan tidak ada. Nabi Muhammad itu nabi atau tidak, orang berbeda pendapat. Orang Islam mengatakan nabi, tapi yang bukan Islam tidak percaya. Semua orang berbeda pendapat. Hasil pilpres ini aja orang berbeda pendapat. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada orang yang tidak berbeda pendapat, kecuali dalam satu hal. Apa itu? Mati. Kalau Bapak Ibu tanya, manusia itu mati tidak? Maka semua orang akan menjawab, ya mati. Tidak ada orang berbeda pendapat tentang itu. Oleh karena itu, dalam buku yang saya baca itu, sudah tahu kematian itu pasti,
tetapi manusia menghadapinya seperti burung onta. Ini Bapak Ibu pernah lihat burung onta? Pernah lihat burung onta? Pernah ya? Tahu burung onta? Badannya besar, kepalanya kecil. Memang di Indonesia tidak ada burung onta, tapi kita bisa lihat di TV ada burung besar, badannya besar, kepalanya panjang, kecil. Nah, kata ulama, manusia menghadapi kematian itu seperti burung onta. Burung onta itu Bapak Ibu, kalau dia terancam, ada mangsa, ada orang yang ingin membunuhnya, ada singa atau macan yang ingin memangsanya, pemburu yang ingin menangkapnya, dia lari. Bagaimana cara dia lari? Dia kali di tanah lubang yang sebesar kepalanya. Setelah dia, kan kepalanya kecil kan, dia kali di tanah lubang yang sebesar kepalanya, kemudian dia masukkan kepalanya ke dalam lubang itu, sehingga membuat dia tidak lagi melihat orang yang ingin memburunya. Jadi dia bersembunyi dengan cara dia kali lubang sebesar kepalanya yang kecil itu, dia masukkan kepalanya di situ. Dia sudah merasa aman. Pertanyaan saya, orang yang memburunya nampak tak dia? Nampak tak? Badannya besar. Badannya yang besar itu masih tinggal di luar, tapi dia kali lubang sebesar kepalanya yang kecil itu, dia sembunyikan ke dalam lubang itu kepalanya. Dia sudah merasa aman. Jadi burung onta itu menghindari pemburunya dengan cara tidak melihat pemburunya, tetapi yang memburunya melihat dia. Kata ulama, begitulah cara manusia menghindari kematian. Bagaimana caranya? Dengan tidak membicarakannya. Pertanyaan saya, kalau tidak dibicarakan kematian itu, bisa tidak kematian itu menghindari kita? Bisa tidak? Kematian itu dibicarakan atau tidak dibicarakan pasti menghampiri kita. Coba kita lihat nih. Dibicarakan kita mati, tidak dibicarakan kita mati. Pilih yang mana? Pilih, Bapak Ibu pilih yang mana? Kematian itu dibicarakan, diingat, kita mati. Tidak dibicarakan, tidak diingat, kita mati juga. Pilih yang mana? Membicarakan atau tidak membicarakannya? Ini berdebat. Ada yang mengatakan membicarakan, ada yang tidak membicarakan. Pilih yang mana? Yang banyak yang pilih membicarakannya. Kenapa? Kalau membicarakannya paling tidak kita bisa siap-siap. Iya toh? Kita bisa siap-siap. Karena kalaupun pura-pura tidak dibicarakan, kita lupakan, kita tetap akan mati. Nah itu kata ulama. Jadi manusia itu seperti burung onta menghadapi kematian. Nah, anak kita ini malam ini datang jauh dari Pasaman mengingatkan kita tentang kematian ini. Ada yang menarik. Dia mengingatkan kita tentang betapa singkatnya hidup di dunia ini. Ketika Allah menyuruh Nabi Adam turun ke
dunia, Allah perintahkan Nabi Adam, hai Adam, turun ke dunia, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di dunia ini ada mata'. Jadi salah satu dunia itu dinamai oleh Allah dengan mata'. Mata' itu artinya sesuatu yang mudah didapat, mudah hilang. Itu Pak sifat dunia itu. Mudah didapat, mudah hilang. Dan anak kita mengingatkan kepada kita, alhamdulillah, tentang kita untuk kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya di akhir pidato tadi kita diingatkan dengan surat surat apa yang dibaca tadi? Pak Ibu? Tak dengar anak awak pidato tadi. Surah apa? Wal asri. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan tadi. Dulu orang-orang Arab pada masa Nabi dulu, itu profesi yang paling banyak itu pedagang. Nah, kita kan banyak pedagang, ya. Orang Arab dulu profesinya pedagang. Pedagang itu ada untung, ada rugi, ya kan? Nah, ini coba kita lihat. Ketika orang Arab itu berdagang untung, dia memuji dirinya. Banyak untung saya ini, hebat saya ini, pandai yang memanggalih, banyak untung ambu aja. Dia memuji dirinya. Tapi kalau dagangannya rugi, apa yang dia lakukan? Dia mengumpat waktu. Jadi dia mengumpat waktu. Kok rugi dagangannya? Waktu sial ini, waktu kabaji kok mah. Tanggal barak ini, tanggal 3 balik, patutlah rugi dagangan boko. Waktunya ndak elok doh. Jadi waktu itu dulu zaman waktu orang Arab itu marasai karena upek saya Pak. Kalau dia untung, dia puji dirinya. Kalau dia rugi, dia umpat waktu. Nah, waktu ini makhluk Allah. Waktu ini makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling unik. Kenapa unik? Uang 50 rupiah kalau hilang masih bisa kita temukan. Debu ini kan debu ini. Kita tiup, terbang, bisa kita temukan, bisa pakai teleskop. Tapi waktu yang hilang 1 detik yang lalu, bagaimana cara menemukannya? Tidak bisa. Waktu inilah yang kanai upek de orang-orang Arab dulu tuh. Diupeknya Pak, waktu tuh. Kalau dia untung, dia memuji dirinya. Hebat ambo mangalih ndak? Kalau rugi, waktunya ndak cocok. Sial waktu kok. Begitu. Ada ndak sekarang begitu? Ada ndak? Masih ada ndak kita yang sering mengumpat-umpat waktu? Ada? Kalau ada, itu sama dengan orang Arab dulu, orang Arab jahiliyah dulu. Oleh karena itulah Allah menurunkan surat Al-Asr tadi. Allah turunkan surat Al-Asr. Bunyinya wal asri. Kita sering menerjemahkannya dengan demi waktu. Kita lihat, Bapak Ibu, waktu itu macam-macam jenisnya. Ada waktu yang di luar kita.
itu dinamakan oleh Al-Quran dengan dahrun, waktu di luar kita. Saya kasih contoh. Apa Barumuah? 70. Bapak umur 70. Di mana bapak 72 tahun yang lalu? Belum ada. Itu waktu di luar kita. Ya, waktu di luar kita. Bapak berapa umur, Pak? 22. 22. 62, ya kan? Di mana bapak 65 tahun yang lalu? Tak tahu. Kalau umur kita 62, coba tanya, di mana kita 63 tahun yang lalu? 63 tahun yang lalu itu adalah waktu di luar diri kita. Itu Quran menyebut dengan dahrun. Waktu yang kita miliki, kalau bapak 70 berarti 70 tahun, itu disebut oleh Quran dengan waktun. Waktun itu. Waktu itu waktu yang kita miliki. Ada waktu yang tidak kita miliki. Saya yakin ini. Di mana bapak ibu tahun 1945? Udah ada yang sudah lahir. 1945 itu waktu yang di luar kontrol kita. Kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang waktu yang di luar kontrol kita. Itu dahrun kita. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hinum minad dahri. Ada waktu yang tidak minta pertanggungjawaban. Kapan itu? Di luar kita. Yang diminta itu adalah waktu yang kita miliki. Jadi kalau bapak umur 70 tahun, yang diminta itu yang 70 tahun itu. Bapak tidak diminta pertanggungjawaban tentang 72 tahun yang lalu. Okay. Dalam ayat ini, surat Al-Asr ini surat Al-Asr ini surat ke-13 turun dari Al-Quran. Itu beda lagi. Itu waktu asar. Waktu asar, kita lihat dulu. Kita sering menerjemahkan dengan waktu sore, ya kan? Kita lihat, kok namanya asar? Asar itu terambil dari kata asara. Asara itu artinya bapak ibu, apa nih namanya nih? Ibu-ibu yang sering mencuci mamiwah. Mamiwah ini apa namanya nih? Memeras. Pernah memeras baju? Kalau baju diperas apa keluar? Air. Itu asarah. Memeras sesuatu keluar isinya. Asarah. Oleh karena itu waktu sore disebut oleh Quran dengan waktu asar. Karena waktu sore itu manusia sudah memeras keringatnya dari pagi sampai siang, sore keluar hasilnya. Apa hasilnya? Kalau dia tukang, dari pagi sudah tokok manokok, ayak mayak kasiak, manjek memanjek, cat macat, dari pagi sampai jam 2, jam 3 sore terima hasilnya. Kenapa terima hasilnya? Dia sudah peras tenaganya, dia sudah peras keringatnya. Oleh karena itu waktu sore itu disebut dengan waktu asar. Coba kita lihat ayat ini. Ini menarik ayat ini. Makanya saya ingin bahas ini. Kebetulan diingatkan oleh anak kita tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti merugi. Kita lihat. Kenapa ayat itu mengaitkan manusia merugi dengan waktu sore? Karena manusia itu umumnya merasa rugi waktu sore.
Umur bapak 62 itu waktu sore pak, ya. Umur bapak 70 itu hampir terbenam pak, ya kan. Umur saya 37, masih muda pak saya, 37 itu waktu siang. Anak-anak kita kecil ini masih pagi. Manusia itu sering merugi kalau sudah waktu sore, sudah tua baru terasa ruginya. Iya kan? Umumnya begitu pak. Sudah tua, coba dulu muda saya begitu, pasti sekarang enak, kan begitu. Coba saya dulu muda belajar banyak, pasti saya begini. Tapi umumnya pak, yang begitu tuh coba kalau tuh ala gaib pak. Sangat minim anak muda yang merasa rugi. Anak muda tuh kecil-kecil gini tak merasa rugi. Nanti kalau sudah sore, sudah 60 tahun ke atas baru, iya ya, coba begitu, coba dulu begitu, pasti sekarang begini. Makanya Allah kaitkan dalam surat ini kerugian dengan waktu sore. Nah gitu. Ada yang merugi waktu pagi? Ada, cuman jarang, ya kan? Makanya yang ke masjid itu banyak orang tua pak. Kalau anak-anak ke masjid itu pasti karena pesantren Ramadan, ya kan? Saya dulu oleh ibu saya, apa kata ibu saya? Nak, kalau kamu ingin, waktu bujang dulu, kalau kamu ingin cari istri solehah, nggak usahlah jauh-jauh. Gimana cara carinya bu? Kamu subuh ke masjid, lihat di masjid itu kalau ada perempuan subuh ke masjid, itulah ambillah istrimu, itu wanita solehah. Saya subuh ke masjid pak, susahnya yang ke masjid subuh-subuh itu amak-amak saja. Tidak ada wanita yang anak gadis, tidak ada yang ke masjid subuh, karena masih pagi, masih waktu jam 10. Nanti kalau sudah jam 5 sore baru ke masjid lah, sebentar lagi waktu terbenam. Makanya subuh itu ke masjid saya cek kemana-mana. Kecuali yang subuh ke masjid anak gadis itu pasti ada pesantren Ramadan atau ada absennya. Yang ikhlas itu hampir tidak ada pak, karena masih pagi, dia belum rugi. Jadi kita yang sore ini tugas kita mengingatkan kepada anak-anak kita, nak, jangan bantu ama apa, pagi-pagi kok harus rugi dulu, jangan sampai nanti sore baru merasa rugi. Ini ada ayatnya, begitu kan dia kaitkan. Tetapi Bapak Ibu, disebutkan dalam ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang semua rugi, waktu sorenya merasa rugi, kecuali dia beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, saling nasihat menasihati dengan Empat ini pak, Bapak Ibu, kalau sudah punya sejak pagi tidak rugi. Jadi ada 4 ini. Pertama, iman ini. Iman itu seakar dengan aman. Iman, aman, amanah, itu sama hurufnya itu. Iman itu kata agama kepercayaan. Susah saya menjelaskan. Kepercayaan terkait tentang yang tidak bisa dilihat, itu iman. Saya sering kasih contoh. Saya ditanya Bapak Ibu, Bapak Ibu percaya ini Al-Quran? Percaya ini Al-Quran? Di situ salahnya. Saya ganti pertanyaannya. Bapak yakin tak ini Al-Quran? Yakin tak? Apa bedanya dengan pertanyaan pertama tadi?
Ah? Bapak ibu percaya dalam saku saya ada duit? Percaya? Kenapa percaya? Karena tidak nampak. Kepercayaan itu berkaitan dengan yang tidak nampak. Itu tuh. Kalau nampak namanya yakin. Jadi kalau nampak yakin. Kalau tidak nampak, yakin dalam saku saya ada kertas. Yakin dalam saku saya ada kertas. Kenapa yakin? Karena nampak, yakin. Percaya dalam saku saya ada kertas. Percaya enggak percaya? Kenapa enggak nampak? Iman itu berkaitan dengan yang tidak nampak. Orang harus punya iman. Ya. Percaya dengan Allah. Percaya. Nampak dia. Karena tidak nampak maka harus percaya. Kalau nampak tidak usah percaya. Yakin ada Allah. Kenapa yakin? Saya nampak kok tu dia. Karena tidak nampak maka percaya. Itu tuh percaya itu Pak. Iman itu. Percaya ada malaikat. Nampak dia. Karena tidak nampak maka percaya. Kalau nampak yakin. Itu konsep keyakinan. Maka semua orang beriman itu dia percaya terkait sesuatu yang dia tidak nampak. Surga tidak nampak, neraka tidak nampak, malaikat tidak nampak, Allah tidak nampak, apalagi akhirat tidak nampak, alam barzah tidak nampak. Nabi, percaya dengan Nabi? Nampak dia? Pernah foto dengan dia? Karena tidak nampak maka percayalah. Itu tuh iman. Orang beriman dan beramal soleh. Jadi orang beriman saja tidak cukup Pak, harus ada amal solehnya. Itu tuh. Amal soleh itu pekerjaan baik yang sesuai tempat dan waktunya. Itu amal soleh. Kenapa? Karena ada pekerjaan baik tapi tidak soleh. Ini saya tanya bapak ibu, baca Quran baik tidak? Ini seperti ibu-ibu belakang ini, baca Quran baik tidak? Baik. Kalau baca Quran waktu orang sedang ceramah baik tidak? Tidak soleh itu. Ya, hati-hati. Baca Quran baik dalam kamar mandi, waktunya tidak tepat, tempatnya tidak tepat. Soleh itu pekerjaan baik yang sesuai tempatnya, sesuai waktunya. Itu amal soleh. Itu. Jadi iman dan amal soleh dia berbeda. Ada orang beriman tapi amal soleh tidak ada. Ada orang amal soleh banyak, iman tak ada. Dia dua hal yang berbeda. Makanya dipisah dalam ayat ini. Ada orang yang imannya tinggi tapi amal solehnya tidak ada. Pernah lihat? Ada orang solatnya khusyuk, doanya menangis-nangis, puasa rajin, tapi dipanggil goro tidak datang. Ya? Tetangga sakit tidak dibesuk, orang kematian tidak dijenguk, tapi solat rajin, baca Quran rajin. Itu imannya ada, amal solehnya tidak ada. Ada orang amal solehnya banyak, goro rajin, menjenguk rajin, membesuk rajin, ke masjid tidak pernah, solat kadang enggak, puasa kadang-kadang. Itu amal solehnya ada, imannya tidak ada. Orang yang tidak rugi itu adalah orang yang ada imannya, ada amal solehnya. Itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Setelah kita punya iman dan amal soleh, kita harus saling menasehati dengan kebenaran
saling menasihati dengan kesabaran, dengan kebenaran. Hak itu Bapak Ibu artinya konsisten, itu hak itu. Oleh karena itu kebenaran itu sifatnya konsisten. Kalau batil itu sifatnya tidak konsisten. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat ini benar atau tidak, lihat nyo konsisten atau tidak. Kalau kini pilih A, besok B, besok celak C, besok selai datang amplop gadang pilih D, baliang-baliang, itu tidak benar biasanya. Orang yang benar itu sekarang A, besok A, lusa A, tahun depan A. Itu sifat kebenaran itu konsisten. Orang yang berubah-ubah sikapnya itu tidak benar itu. Maka coba lihat dalam politik, sekarang hak angket, besok tidak. Lihat ini masuk ini, itu tidak benar biasanya. Karena kebenaran itu konsisten. Makanya kebenaran itu dalam Quran disebut dengan hakun. Hakun itu artinya konsisten. Orang yang batu itu konsisten. Kini A, besok cari A. Kiamat hari ambo tetap A kayaknya. Itu tuh benar. Lawannya batil. Batil itu secara bahasa artinya berubah-ubah. Makanya orang yang batil itu orang yang berubah-ubah. Ini pidaiko bisa itu, bisa lah berubah lalu. Itu batil. Orang yang tidak rugi itu dia harus saling menasihati dalam konsistensi. Konsisten. Jadi konsisten. Yang konsisten itu yang susah. Terakhir dia harus saling menasihati dengan kesabaran. Nah, ini. Jadi menasihati itu bukan hanya konsisten tapi harus sabar. Nasihati anak tidak cukup 2 kali Pak Bu, 3 kali tidak pandangannya, 4 kali tidak pandangannya, 5 kali. Itu besok ibu-ibu tu Pak. Ambo masih ingat tu waktu ketek sedang main, kawan ambo namanya Ari kecik amanya. Pulanglah, Ari kok sanang saja. Ri, amma manggil tu, tanang tu baru sekali, ada 10 kali lah macam. Karena biasanya orang itu harus sabar. Begitulah Rasulullah. Rasulullah itu sabar, Pak, menasihati orang. Berdakwah itu sabar. Dan berdakwah itu tugas siapa? Menasihati itu tugas siapa? Hati-hati. Itu tugas ustaz. Iya. Tidak. Menasihati itu bukan hanya tugas ustaz. Itu tugas setiap muslim yang tidak ingin rugi. Itu. Jadi bukan ustaz saja. Sekarang kebetulan ambo nasihati apa ibu. Bekolah pulang, apa ibu lo nasihati anak lain. Beko di kantor apa-apa nasihati kawan lain. Ibu-ibu nasihati keluarga itu. Jadi menasihati itu bukan hanya tugas pendakwah, itu tugas semua orang muslim yang ingin tidak rugi. Jadi itu ayat yang disampaikan oleh anak kita tadi, saya elaborasi, saya tafsirkan bahwasanya demi waktu sore. Jadi Bapak Ibu, Ustaz, kalau kami yang alah sore rugi kok bagus Ustaz. Alhamdulillah Pak. Lai rugi sebelum terbenam matahari. Kapan terakhir bisa merugi Ustaz? Ini pertanyaan Pak Ibu. Kapan terakhir bisa merugi? Kalau dalam agama sebenarnya tidak dibatasi waktu sore itu. Memang kok dapat pagi-pagi. Walaupun banyaklah merugi sore-sore, tetapi batas akhir merasa rugi itu adalah hatta iltamasas saqa bis-saqi. Sampai lutut bertemu lutut, itu batas rugi itu. Maksudnya lutut bertemu lutut. Apa ibu pernah tak melihat orang manahan sakit? Yang lakukan?
menggigit kain, ya kan? Itu masih belum itu. Ada sakit yang lebih pedih lagi. Lutut bertemu lutut. Lutut aku kan dua kok. Menyatunya, saking manahan sakit itu sakaratul maut itu kata Quran. Hatta iltamasa saqa bisaki, sampai seakan-akan lututnya berdua, lututnya bertemu. Itulah batas rugi. Jadi kalau sakaratul maut itu batas rugi. Itu Pak. Tapi Pak Ibu jangan dikecilkan. Kalau batas ruginya sakaratul maut, ambo pas itu salah taubatnya. Kan gitu. Itu Pak. Hati-hati. Jangan mentang-mentang taubat masih dibuka sampai sakaratul maut, lalu kita pilih batas akhir. Itu kalau saya di kampus, itu pertanyaan mahasiswa malas itu. Saya kalau di kampus menugaskan makalah ke mahasiswa saya, ada dua jenis pertanyaan. Pertama, pertanyaan mahasiswa malas. Apa katanya? Bila terakhir dikumpu apa? Batu, karena kan mengumpu terakhir tuh. Yang kedua itu pertanyaan mahasiswa rajin. Apa pertanyaannya? Bila mulai bisa dikumpu apa? Itu mahasiswa rajin tuh. Jadi kalau Bapak Ibu tanyakan, kapan terakhir taubat Ustaz? Waktu sakaratul maut. Ambo sakaratul maut salah kau taubatnya. Untuk kalau bisa taubat. Tapi pertanyaannya tuh harus pertanyaan mahasiswa rajin. Bila bisa mulai taubat Ustaz? Kalau itu pertanyaannya bila Pak? Kini lah bisa. Malam kau cukup taubat lah. Itu tuh. Jadi walaupun waktu kita ini masih ada, belum terbenam, tetapi jangan tunggu terbenam. Kapan mulai bisa taubat? Sekarang sudah mulai bisa. Maka malam ini taubatlah. Ini nasihat untuk saya dan kita semua. Bahwasanya dunia itu dikatakan oleh anak kita tadi mataun, yang mudah dapat mudah hilang. Qulu qouli hadza, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.